Halo Rebahanders dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Berjumpa kembali dengan saya Jackie, tapi tidak pakai chain. Gimana? Masih suka ngupil pakai jari tengah? Nikmat bukan? Jika kalian pernah menonton film bergenre action yang dimana pemeran utamanya adalah perempuan seperti Resident Evil, Tomb Raider, Underworld, Wonder Woman, yang dalam laganya banyak unsur saling adu tempilingan dan menguji adrenalin yang mampu menggetarkan hormon-hormon pada tubuh Anda. Maka dari itu, tidak ada salahnya jika saya perkenalkan dengan jagoan wanita kita yang datang dari negara Korea, di mana dia adalah Okju yang diperankan oleh Jun Jong Seo. Dan film ini disutradarai oleh Lee Chung Hyun, berkisah tentang seorang wanita yang dimana dia adalah seorang mantan bodyguard perempuan yang akan membalaskan dendam kematian sahabatnya. Seperti apa keseruan dari perjalanan kisah si Okju untuk membalaskan dendam? Tapi sebelum itu jangan lupa duduk, siapkan cemilan dan segelas kopi hitam, pasang kedua handset, dan inilah Ballerina. 1, 2, 3, deket. Film dibuka di mana diperlihatkan seorang pemuda penjaga minimarket yang di situ pula datanglah beberapa pria yang dengan PDD-nya mengambil cemilan di toko tersebut, dan ketika salah seorang pemuda memakan sebelum membayar, si penjaga toko pun memberitahu agar ia membayar dahulu. 아저씨, 계산하고 드셔야죠. Namun tiba-tiba, iya, si penjaga toko yang tadinya tidak merasakan hawa kebrutalan dari para pemuda ini, tapi akibat salah seorang dari mereka menempiling si penjaga toko pun langsung meringkuk kesakitan. Tidak hanya tidak mau membayar, justru malah meminta agar si penjaga toko tersebut mengeluarkan uang yang ada di dalam laci dan mengancamnya dengan sebuah pisau dapur milik emaknya, yang mungkin si berandal ini mengambilnya sewaktu di rumah. Merasa kurang dengan uang yang ada di laci, para berandal ini meminta agar si penjaga toko membuka brankas yang ada di belakang. 야, 저 뒤에 금고 뭐야? 뭐, 네? 뒤에 금고. Tak berselang lama, datanglah seorang perempuan. Ya, dia adalah Okju yang dengan tampang tomboynya. Dan di situ pula ketika si Okju akan membayar barang yang ia ambil tanpa rasa takut sedikit pun. Dan ketika si Okju meminta kembalian, namun ketika melihat ke arah laci terlihat acak-acakan. Ia pun memutuskan untuk mengambil uang yang ada di dalam tas milik berandalan ini. Dan ya, seorang berandalan ini pun menodongkan senjatanya lagi ke arah si Okju, tapi tidak seperti penjaga toko yang ketakutan, melainkan justru Okju yang dengan kemampuan bela dirinya berbalik menghajar para berandal tersebut. Dan dengan bermodalkan satu buah kaleng sarden, hingga terjadilah adegan yang sangat beradrenalin seperti ini, dan membuat para berandalan ini langsung tebar seketika itu juga. Malam pun tiba ketika si Okju terlelap tidur, tiba-tiba HP miliknya berdering, yang dimana dia adalah teman satunya si Okju yang bernama Ballerina, atau kita sebut saja Minhe, yang meminta si Okju agar menemuinya malam ini juga. Tak berpikir panjang, si Okju pun langsung OTW menggunakan moge miliknya. Mengingat sudah sangat lama ia tidak bertemu Minhe, ia pun market langganannya untuk membeli beberapa buah botol minuman untuk diminum bersamanya nanti ketika sampai. 근데 4개 맞지? 다 다른 색깔로. 이거 가져가. 터키식 소세지인데 근데 맛있어. Sesampainya ia di kediaman Minhe, ia pun memanggil-manggil namanya agar dibukakan pintu. Merasa ada yang aneh karena tidak ada jawaban dari si Minhe, hingga Okju yang ternyata sudah tahu di pintu kamarnya pun langsung masuk. 민야, 나 그냥 들어간다. Berpikir bahwa si Minhe sedang keluar, ia pun berkeliling kamar sambil memandangi foto-foto kenangan bersamanya waktu dulu. Dan ketika Okju melihat ke atas kasur, ia melihat bungkusan kado yang terbungkus rapi. Penasaran dengan isinya, Okju pun membuka kotak tersebut dan terdapat sepasang sepatu balet yang disertai selembaran kertas yang bertuliskan permintaan agar si Okju membalaskan dendam untuknya. Hingga membuat Okju panik dan langsung menghubunginya. Mendengar ada deringan HP milik si Minhe yang berasal dari kamar mandi, si Okju pun langsung menghampirinya. Dan betapa kagetnya si Okju seketika itu ketika melihat sahabatnya yang sudah tak bernyawa.
Sembari mengingat pertemuannya pertamanya dengan si Min-hee, bukannya si Ok-ju melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib, namun si Ok-ju langsung bergegas pulang dan mencari tahu siapa pembunuh si Min-hee dengan bermodalkan alamat yang ia dapatkan dari selembaran kertas dari Min-hee. Setelah beberapa saat ia mencari tahu, namun alamat tersebut hanyalah alamat penjual sushi dan si Ok-ju pun memesannya. Tak selang beberapa lama, handphone milik Min-hee berdering di mana dia adalah si Choi, orang yang telah membunuh si Min-hee, dan memberitahu bahwa si Choi ingin bertemu dengan Min-hee di jembatan Jamsu jam 2 dini hari. Benar saja, di jam yang sudah dijanjikan. Sesampainya di jembatan, Ok-ju yang hanya memandanginya dari kejauhan untuk memastikan bahwa dia adalah si Choi. Yang saat itu pula si Choi sedang melakukan transaksi barang haram yang berkedok sushi. Hingga ketika si Choi kembali menghubungi Min-hee pun menjelaskan segalanya, bahwa benar jika dia adalah si Choi yang telah menghubungi Min-hee. Berlanjut ketika si Choi pergi tanpa tahu bahwa si Ok-ju membuntuti Choi sampai ke kediamannya. Pagi pun menjelang hingga ketika si Ok-ju melihat bahwasanya si Choi ini pergi, Ok-ju pun bergegas memulai aksinya. Sebagai mantan bodyguard yang dimana si Ok-ju sudahlah tidak lagi diragukan kemampuannya untuk melakukan hal semacam ini, dan dengan mudahnya ia menyelinap masuk ke rumah si Choi. Sesampainya di dalam, si Ok-ju pun langsung memasang alat penyadap dengan terampilnya. Berlanjut ketika Ok-ju memasuki ruangan pribadi milik si Choi dan menggeledah seisi ruangan guna mencari barang bukti bahwa kematian Min-hee benar-benar berkaitan dengannya. Dan begitu tercengangnya si Ok-ju ketika ia membuka lemari dan dengan mata telanjangnya ia melihat barang-barang haram miliknya, yang tidak lain adalah alat guna memuaskan nafsu bejatnya. Berlanjut ketika si Ok-ju membuka laci, ia melihat begitu banyaknya flash disk yang di situ tertandai nama-nama dari para korban dan termasuk si Min-hee. Diketahui bahwa si Min-hee adalah penari balet, satu-satunya teman dari si Ok-ju, hingga ketika ia mengingat kejadian yang menimpa Min-hee pun merasa amat sangat kesal terhadap si Choi dan memutuskan untuk benar-benar menghabisi si Choi. Dengan alat penyadap yang telah Ok-ju pasang di tempat si Choi, si Ok-ju pun bisa mengetahui apa yang akan dilakukan si Choi. Dan Ok-ju pun menulis alamat di mana si Ok-ju bisa bertemu dengan si Choi, hingga sampailah Ok-ju di tempat di mana anak-anak muda seusianya menikmati masa mudanya, yaitu di sebuah diskotik. Dengan persiapan yang matang, Ok-ju yang biasanya berpenampilan seperti tomboy pun berubah menjadi wanita yang lebih feminim dan sangatlah anggun. Wow! Dengan penampilan si Ok-ju yang sekarang pastilah membuat mata laki-laki tertarik untuk melihatnya. Benar saja, dan si Ok-ju berhasil membuat si Choi tertarik, dan dengan modus yang sudah sering ia gunakan untuk memikat wanita, ia berpura-pura mengenal si Ok-ju. Hingga ketika si Ok-ju sudah mengetahui bahwasannya ini akan terjadi, pun langsung mengajak si Choi untuk menraktir minum bersamanya. 저기, 와, 어떻게 이런 데서 다 만나냐? 누구세요? 제가 술 한잔 사도 될까요? Di tengah perjalanan, Ok-ju bertanya kemana kamu akan membawaku, bukannya akan ke rumahmu, dan si Choi pun mengatakan bahwa ia akan membawa si Ok-ju ke hotel, di mana di situ hanya sedikit orang yang tahu tempat ini. 어디에 가는 거야? 우리 부모님한테 벌써 인사드리. 사람들은 잘 모르는 호텔인데. Sesampainya di hotel, Ok-ju yang dengan matanya yang jeli melihat situasi di mana menurutnya banyak keanehan pada yang ada pada penjaga hotel. Berlanjut, si Choi pun langsung menuju kamar yang ia pesan, merasa agak canggung karena si Ok-ju hanya diam dan tanpa banyak kata. Si Choi pun langsung menyiapkan perlengkapan kegilaannya.
목소리 왜 이렇게 어색해? 술 마실까? Ketika si Choi akan melakukan aksi gilanya terhadap si Okju, dengan si Okju yang sudah menyiapkan segala kemungkinan dengan bermodalkan pisau yang ia bawa dan langsung menancapkannya ke arah si Choi, hingga terjadilah adegan yang di luar perkiraan saya. Aduh. Iya, terjadilah adegan yang sangat beradrenalin antara Okju dan si Choi, kurang lebih seperti ini. Mendengar keributan yang terjadi, datanglah salah seorang penjaga hotel dengan senapan di tangannya dan menembaki si Okju seketika itu juga. Dengan keterampilan Okju bertarung dan dengan pengalamannya ia sebagai bodyguard, Okju pun akhirnya berhasil lolos dari peristiwa berdarah ini. Baru saja mulai merasa agak aman, namun tiba-tiba ia dihadang oleh seorang pria yang dimana pria ini membawa selensone kaslam. Aish. Beruntung si Okju ketika tiba-tiba ada salah seorang wanita yang membuka pintu. Iya, dia bernama Sehwi dan mengenai pria ini hingga terkapar. Hingga akhirnya si Okju pun berhasil kabur bersama Sehwi. Sesampainya ia di sebuah restoran, si Okju memesan 2 buah burger dan ketika itu pula si Sehwi berkata bahwa ia sudah lama menunggu momen ini, di mana akan adanya pemberontak terhadap si Choi, dan dengan tujuan yang sama yaitu menghabisi si Choi, hingga mereka berdua pun bekerja sama dengan Okju. 줄 알았거든요. 누군가 좀 나타나게 해다. 죽여줘 작다. Di sisi lain, Choi yang tersadar sudah terbaring di atas ranjang dan di situ pula ia didatangi oleh partner bisnisnya yang bernama Park Park. Di mana ketika Park Park bertanya dari mana asal uang yang ia dapat hingga bisa membeli sebuah mobil mewah, si Choi pun beralasan bahwa ia melakukan pekerjaan sampingan. Diketahui bahwa Park Park adalah seorang yang memproduksi barang haram yaitu narkoboy, merasa bahwa si Choi melakukan kecurangan dan akibat kejadian yang menimpa si Choi bisa berdampak buruk terhadap bisnisnya dan meminta si Choi bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. 모르긴 인사 때문에 그거는 얼마나 하나? 난 차를 잘 몰라가지고. 그냥 뭐 그래서 정리할게. 최대한 빨리 정리할게. Tak menunggu waktu lama setelah Choi sudah sembuh, si Choi pun mengunjungi sebuah tempat yang memproduksi barang haram yang berkedok sebuah apotik guna bertemu dengan salah seorang temannya yang bernama Yung Sik atau kita panggil saja Sik, dan menceritakan musibah yang menimpanya yang mengakibatkan bekas luka di wajahnya dan kehilangan mobil mewah miliknya, dan meminta bantuan dari si Sik agar ia mau meringkus si Okju dengan imbalan uang 1 juta won. 100 juta won. 내 얼굴이랑 내 람보르기니를 가져갔어요. 제가 돈 1억 줄게요. Di sisi lain, Okju yang adalah salah seorang mantan agen rahasia di mana ia menemui sahabat lamanya dan meminta bantuan agar ia mau memberitahu di mana ia bisa mendapatkan pistol secara ilegal guna untuk berjaga-jaga, karena ia menyadari bahwa musuh yang akan ia hadapi tidak akan mudah. 저 장비가 좀 필요해요. 법 아니거든. 거고. 이거 내가 해야 돼요. 내가 해야 되는 일이야. Dengan bantuan temannya, si Okju yang ditemani oleh Sehwi pun akhirnya menemui si penjual senjata api ilegal. Tidak seperti yang saya kira, di mana si penjual senjata api ini adalah 2 orang atau pasutri yang sudahlah berumur, dan ketika si Okju menukarnya dengan uang yang segitu banyaknya pun akhirnya si Okju diperlihatkanlah barang yang ia cari dan menyuruhnya untuk memilih sendiri yang ia suka. 한다고 혼내가 너냐고.
Merasa penasaran untuk apa seorang wanita membeli barang seperti ini, si nenek pun bertanya untuk apa ia membeli barang yang berbahaya, dan si Okju pun beralasan bahwa ia ingin berburu. Hingga si Okju pun akhirnya menemukan senjata yang menurutnya bisa dengan mudah ia gunakan. 용도가 뭐니? 그걸 말해봐. 사냥 비슷한 거야. Sesampainya di rumah, si Okju pun langsung merakit barang tersebut. Malam semakin larut hingga si Okju pergi untuk membeli cemilan ke minimarket terdekat. Sesampainya di rumah, si Okju digumamkan dengan ketidakadanya si Sehwi. Namun tiba-tiba keesokan harinya, Choi dan Sik menemui Pak Park guna melaporkan bahwasanya Choi sudah membereskan si Okju dan menguburnya di pegunungan. 그냥 토막내서 뒷산에다 묻었습니다. Berlanjut, si Sehwi yang telah diculik oleh Choi pun diperlakukan seperti ini. Singkat cerita, sampailah kita di climax time di mana si Okju yang sudah siap dengan segala kemungkinan mendatangi anak buah si Choi sembari menodongkan pistol dan bertanya di mana Choi berada. Namun tak ada jawaban. Hingga si Okju pun tak ingin menanyainya lagi, melainkan pistol yang ada di tangannya yang berbicara dan menjawab semuanya. 딱 한 번만 물어볼게. 그 새끼 어딨어? Sudah tahu kan sebrutal apa si Okju? Berlanjut sampailah si Okju ke tempat persembunyian Pak Park, yang dimana sangat terlihat jelas bahwasanya disitulah tempat Pak Park untuk memproduksi barang haram. Dan dengan banyaknya para anak buah, Pak Park tidak menurunkan semangat juang dari si Okju yang dimana sudah sangat bergejolak dan membuat hormon-hormon di sekujur tubuhnya meneriakan untuk segera menyelesaikan perburuannya. 내가 뭐 하나만 물어볼게. 내가 이만한 여자 몇 명을 찾고 있거든. 이거 혹시 나한테 말해줄 수 있는 사람 있겠니? Nah, mendengar ada keributan, Pak Park pun keluar sembari menggerutu tidak jelas dan bye-bye. 내가 너한테 뭐 개인적인 감정이 있는 거. Iya, si Okju yang sudah tidak ingin basa-basi dengan jiwa yang sudah dipenuhi emosi pun langsung meletupkan pistolnya tepat ke arah kepalanya. Dan terjadi lagi adegan yang sangat beradrenalin antara Okju dan para anak buah Pak Park, dan kurang lebih seperti ini. Dan terjadi lagi adegan yang sangat beradrenalin antara Okju dan para anak buah Pak Park. Dan kurang lebih beginilah kebrutalan dari si Okju yang sebelumnya adalah seorang mantan seorang agen rahasia, dan ketika ia mempraktekannya menjadi sebuah adegan yang benar-benar sangat beradrenalin, yang kurang lebih seperti ini. Berlanjut, setelah si Okju membereskan para anak buah Park, ia pun mendatangi Choi dan Sik yang ketika melihat si Sang-hye meringkuk di dalam bak mobil pun langsung menodongkan senjatanya ke arah si Sik. Namun ujuk-ujuk, iya, si Choi yang entah datang dari mana melepaskan tembakan ke arah si Okju dan berhasil mengenai lengannya. Mengetahui si Choi adalah manusia yang tak punya perasaan terhadap sesama, hingga ketika si Sik mengoceh-ngoceh dan mengungkit-ungkit agar si Choi segera mengirimnya uang 100 juta yang ia janjikan, dan ia pun membedil si Sik saat itu juga. 마무리 내가 해요. 1억. 1억은 씨팔지고 다. Ya, seperti ini akhirnya bedil-bedilan mulai dari Sang-hye yang membedil Choi, dan ditambah Okju pun ikut membedil lutut dari si Choi. Hingga akhirnya dibawalah si Choi ke tepian laut, yang dimana di situ pula kenangan Okju dan Min-hye, hingga menurutnya jika ia menghabisi si Choi di sini akan berkesan lebih memuaskan. Hingga si Choi yang sudah tidaklah berdaya memohon ampun kepada si Okju agar ia mau memaafkan dirinya dan mau bertobat. Namun hal itu sudahlah tidak ada faedahnya lagi juga jika ia melepaskan si Choi, hingga ketika ia sudah sangat kesal pun si Okju menghabisinya secara brutal seperti ini. 내가 잘못했어.
내가 정말 미안해. Di penghujung cerita terlihat jelas Okju yang sudah merasa lega dengan terselesaikannya misi dari sahabatnya, yaitu Minhe, langsung mengemasi semua barang-barang milik si Choi. Tamat, ending yang sangat mengokjukan. Dari film ini saya merasakan akan adanya ikatan persahabatan yang menyentuh dan menunjukkan dua sahabat yang mempunyai sifat yang berlawanan. Dan yang lebih menarik, terlihat saling melengkapi satu sama lain, seolah-olah mereka menemukan bagian yang hilang. Dan saya Ceki meminta pamit dan undur diri, dan berjumpa kembali di rekap alur cerita selanjutnya. Terima kasih buat semua yang sudah mampir ke channel Non IQ, dan salam deket coy.